Salam, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan belajar secara daring, mari kita dasari kegiatan kita dengan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Kita berdoa terlebih dahulu anak-anak. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih hingga detik ini Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami, Tuhan masih memberikan berkat kepada kami. Terbukti Tuhan masih membimbing kami di dalam kegiatan belajar mengajar di rumah dengan sistem daring Tuhan. Hari ini kami akan memulai pelajaran. Kiranya Tuhan juga memberikan berkat berupa siraman rohani yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, sehingga kami bisa menerima firman Tuhan dengan keadaan yang baik. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya roh hikmat dan roh kudus selalu ada pada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, pagi ini anak-anak sehat semua ya. Semuanya sudah siap untuk melakukan kegiatan belajar di rumah secara daring atau secara online. Ya, semuanya sudah siap. Nah, namun mari kita dengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Nah, anak-anak, firman Tuhan pada pagi hari ini atau renungan pada pagi hari ini diberi judul Dia Mati Untuk Saya. Anak-anak, ayat bacaannya diambil dari Yesaya 53. Ya, yang sudah siap dengan Alkitab dibuka Yesaya 53. Ayatnya 1 sampai 13. Nah, tapi yang menjadi ayat nats pada pagi hari ini yaitu ayat atau yang menjadi ayat emasnya, ya, saya ambil dari Matius 27 anak-anak. Ya, Matius 27 ayat 42b yang demikian. Ia Raja Israel, baiklah, ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Nah, anak-anak, Pak Agus akan bercerita atau mengilustrasikan. Ya, di sini ada kejadian anak-anak ya. Tidak disebutkan negaranya, ya, tetapi di sini kalau melihat namanya dari luar negeri anak-anak ya. Ini ilustrasinya saya bacakan. William dan Mary Turner sedang melintasi rel kereta api saat peristiwa itu terjadi. Ya, mungkin di sini digambarkan William dan Mary Turner ya sedang melintas rel kereta api. Mungkin waktu pagi dia jalan-jalan. Ya, menghirup udara segar, ya seperti itu. Nah, anak-anak, tidak disangka kaki Mary terpleset, ya, dan terjepit di antara rel dan kayu yang melintang. Ya, tidak disengaja atau terpleset kaki Mary, ya mungkin waktu itu Mary ngelamun atau gimana ya, jalan di rel kereta api yang terbuat dari besi, mungkin agak licin ya, dia terpleset dan akhirnya kakinya terjepit di antara rel dan kayu yang melintang. Anak-anak yang dikasih Tuhan, dengan kalut ya Mary berusaha untuk membebaskan kakinya ya, bisa kita bayangkan anak-anak ya, kejepit rel ya kakinya. Dia berusaha untuk membebaskan kakinya. Namun saat itu juga ya
terdengarlah suara kereta api anak-anak ya, yang akan lewat dan makin lama makin mendekat anak-anak. Ya, kita tahu kereta itu kecepatannya akan tinggi sekali anak-anak. Ya, bahkan di sini disebutkan kereta api ekspres. Ya, nah, dan dalam beberapa detik anak-anak kereta itu akan menerjangnya. Kita bayangkan, waduh bagaimana ya kalutnya kalau kita tidak bisa membayangkan begitu takutnya, begitu cemasnya ya. Kita bayangkan anak-anak ya, kalau ada kereta lewat ya, kaki kita terjepit. Nah, anak-anak, Will Turner pun ya, pasangannya Yuladi, temannya ini tadi mungkin ya, menarik kaki Mary ya. Dengan putus asa ia berusaha keras membebaskan kaki Mary. Namun usaha mereka sia-sia ya. Usaha mereka sia-sia untuk membebaskan temannya ini, atau mungkin istrinya, tidak disebutkan dalam ilustrasi ini. Nah, kereta itu semakin lama semakin mendekat anak-anak. Peluitnya ya makin lama makin melengking, dan mungkin sang masinis juga berusaha mengerem dari jarak jauh ya, suaranya berdecit. Nah, anak-anak, saat itu juga Will ya memeluk Mary. Ya, bagaimana ketika ada orang sekitar itu, ketika melihat peristiwa itu ya, orang-orang banyak bergidik ya, ngeri ya, saat kereta itu makin lama makin mendekat dan akhirnya menerjang pasangan tersebut. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, di situ ada salah satu saksi mata ya, berkata bahwa saat sebelum kereta itu melindas mereka, ia mendengar ya, ada lelaki pemberani yang berteriak, "Aku akan menemani Mary." Nah, tidak tahu itu suara siapa ya anak-anak, tetapi ada saksi mata ya, salah satu dari orang yang melihat kejadian itu mendengar ada lelaki pemberani yang berteriak, "Aku akan menemanimu Mary." Anak-anak, sungguh cinta yang luar biasa. Nah, anak-anak, itulah ilustrasi yang Pak Agus sampaikan ya, begitu tragisnya, tetapi di saat kejadian itu ada seseorang ya yang ikut menemani dalam kejadian itu dan berkorban untuk menemani Mary di dalam tragedi itu. Nah, anak-anak, kisah yang sudah saya sampaikan tadi mengingatkan kita pada peristiwa saat ini yang sudah kita peringati hari-hari kemarin ya. Ada Sang Juru Selamat anak-anak yang mengasihi kita dengan cinta yang dapat menyelamatkan kita. Coba kita lihat Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 yang demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, anak-anak, kematian menerjangnya saat dia disalib anak-anak, untuk menebus segala dosa kita ya. Dia mendengar orang-orang berteriak memintanya menyelamatkan diri dan turun dari salib. Namun untuk menyelamatkan manusia, dia memilih untuk tidak menyelamatkan dirinya sendiri.
Kita baca ayat yang ke-42. Ya, anak-anak, dengan kasih ilahi yang penuh pengorbanan, Yesus menolak menyelamatkan nyawanya sendiri. Dia mati agar dapat memberikan pengampunan atas dosa-dosa kita. Juru selamat kita tetap bertahan di kayu salib untuk kalian semua dan saya, orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, pagi ini ada pesan khusus bagi kalian semua yang mengikuti renungan. Ya, paku tidak dapat menahan Yesus di salib. Hanya kasih-Nya kepada kitalah yang menahannya di sana. Amin, kiranya Tuhan memberkati. Kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Walaupun singkat, tapi kiranya Tuhan memberikan roh hikmat dan pengertian kepada kami, sehingga kami semua, anak-anak-Mu, bisa memaknai arti dari kematian-Mu Tuhan. Tuhan, hari ini kami akan segera memulai kegiatan kami. Kiranya Tuhan juga membimbing kami, berkati kami semua, beri kesehatan dan kesabaran, kedisiplinan, kerja keras, sehingga kami bisa melaksanakan kegiatan kami dengan baik. Berkati Bapak Ibu Guru, berkati staf dan pegawai yang berada di sekolah, yang membimbing kami secara daring, kiranya kesehatan menyertai mereka semua. Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah kami yang hari ini mempersiapkan banyak hal Tuhan, mulai dari PPDB, mulai dari rencana akreditasi, mulai dari ujian terakhir untuk kakak kami kelas 9. Kiranya Tuhan berkati semua. Tuhan, kami tidak mampu untuk melakukan semuanya tanpa pertolongan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk yayasan yang menolong kami, dan di dalamnya ada unit TK hingga SMA. Kiranya Tuhan juga berkati. Terlebih hari ini kami berdoa untuk orang tua kami, berilah kesehatan, berilah berkat, sehingga mereka semua bisa mendukung kegiatan sekolah kami dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat belajar anak-anak, selamat pagi. Tuhan memberkati. Amin.